Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ovel dari Celah Belajar. Hari ini kita akan melanjutkan TOEFL online series kita dan kita akan bahas tentang reading vocabulary questions. Saya akan berikan strategi, contoh soal, dan supporting activity yang bisa kalian pakai untuk mengajar kelas TOEFL online kalian. Seperti apa videonya? Stick around! Ini adalah TOEFL syllabusnya. Kita sudah masuki minggu keempat, yaitu reading for vocabulary questions. Jadi, untuk vocabulary questions, ada 3 jenis pertanyaannya. Seperti ini. What is the meaning of X in line Y? The word X in line Y. Dan yang terakhir adalah the word X in line Y could be best replaced by. Untuk vocabulary questions, saya punya beberapa strategi yang bisa kalian pakai. Yang pertama adalah locate the word in the passage. Jadi the word X ya, kalau misalnya what is the meaning of X in line Y, locate the word X in line Y. Yang kedua adalah for easy words, make sure that the meaning is the meaning used in the passage. Jadi kadang-kadang kalau di TOEFL, vocabulary questions itu bisa 2 jenis. Pertama yaitu easy words, yang kedua adalah difficult words. Kalau easy words, make sure that the meaning is the meaning used in the passage. Maksudnya gini, jadi misalnya kayak kata spring ini bisa ada beberapa arti ya. Pertama artinya salah satu musim, yang kedua adalah per, yang ketiga adalah loncat gitu ya. Nah, kita harus make sure spring yang mana yang dipakai di passage-nya. Jadi jangan sampai kejebak kita taunya spring adalah musim, ternyata di passage-nya spring yang dipakai adalah spring per misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang the spring in the bed is broken, nggak mungkin musim. The spring in the bed artinya pasti si pernya. Kalau untuk difficult words, guess the word using structural clues, context, and word parts. Seperti apa? Nanti saya akan berikan beberapa strateginya ya. Dan yang terakhir adalah kalau udah kepepet banget, sama sekali nggak tahu, coba replace the word with the option. Maksudnya adalah replace the word X di passage-nya, diganti dengan option-nya, and see which one makes sense. Seperti itu untuk jenis-jenis vocabulary questions dan strategis. Untuk menebak kata-kata yang susah, kita bisa memakai structural clues dan konteks. Jadi kita nggak bisa nebak dari satu katanya aja, kita harus baca surrounding konteksnya gitu ya. Clues-nya yang bisa jadi adalah dari to be, clause, punctuation, contrast, examples, dan reference. Contohnya seperti ini. Kata-kata yang di garis bawah adalah kata-kata yang akan kita tebak gitu ya. Pertama, kita lihat dari to be. Jadi misalnya ada satu kata, terus ada is, sesuatu, mungkin si kata itu adalah sesuatunya. Atau misalnya kalau dari clause atau appositives, jadi ada di dalam koma seperti ini, itu mungkin adalah keterangan tambahan untuk yang diterangkan di depannya. Atau pakai punctuation, misalnya pakai dash seperti ini. Yang ketiga adalah pakai kontrasnya, jadi ada unlike that, misalnya seperti ini ya, kontrasnya kita bisa nebak kata benign. Atau pakai examples seperti ini dan reference seperti ini. Kita coba ya. Ini adalah structural clues dan konteksnya. Boleh dicoba ditebak dulu. Kalian bisa nebak nggak sebelum kita bahas? Oke, yang pertama adalah hypoxia. Ini adalah is an illness. Jadinya guess meaning-nya kita bisa lihat bahwa hypoxia is an illness. Gitu ya. Pacemakers ini adalah small electrical devices. Jadinya pacemakers adalah a kind of device. Carved bird atau decoys. Decoys jadinya adalah carved birds. Benign, unlike that of a deadly cobra. Kalau gitu, benign adalah opposite dari deadly. Jadi, not deadly. Dan groupers, large fish ini adalah large fish like groupers. Jadi, groupers itu adalah sejenis large fish. Dan she was told to put the sheets in the hamper, but the basket was too full. Ini adalah reference, the basket adalah reference dari hamper. Jadi, hamper adalah a basket. Yang berikutnya adalah guess meaning using word parts. Jadi seperti ini. Misalnya geo ini adalah word part, meaningnya adalah seperti ini. Jadi misalnya kita bilang geology, artinya ada hubungannya dengan earth, gitu ya. Territory ada hubungannya dengan earth juga. Atau corp ada hubungannya dengan body, misalnya corporation. Oke, kita lihat dan boleh dicoba ya. Ini adalah words-nya dan ini adalah meaning-nya. Boleh di-match antara word dan meaning-nya. Oke, apakah jawaban kalian ini? Misalnya ya, geocentric, ini adalah having the earth as the center. Jadi ada geo-nya, ada kemungkinan sangat besar bahwa meaning-nya berhubungan dengan earth.
Kalau dentures, dent itu adalah teeth ya, ada hubungannya dengan teeth, jadinya false teeth. Seperti itu. Untuk guess meaning using word parts, kita bisa lihat dari word parts-nya dan kita bisa tebak meaning-nya. Ini adalah TOEFL example questions ya. Saya akan berikan 2 passages dan seperti biasa boleh kalian bolak-balik untuk lihat passage dan questionnya. Ini adalah passage-nya dan ini adalah questions-nya. Boleh bolak-balik ya. Kita akan bahas bareng-bareng mulai sekarang. Yang pertama, the word subjugation in line 4. Jadi strategi pertama adalah menemukan kata subjugation dulu in line 4. Line 4 adalah sini. Oke, nanti kita baca surrounding context ya. Sketchy military records from the period show that in Spain's quest for subjugation of the people in what are today Cuba, Mexico, and Guatemala. Oke, subjugation ini ada kata sub itu bawah ya. Jadinya ada kemungkinan sangat besar bahwa the word subjugation itu closest in meaning in control. Berikutnya nomor 2, decades. Decades ini kalau kalian tahu bahasa Indonesianya gampang ya, dekade adalah 10 tahun. Tapi kalau in English gitu ya, decades kita bisa breakdown dari word partnya, dec. Dec itu biasanya 10. Jadinya decades memang 10-year periods dari word partnya ya. Yang ketiga adalah terrain. Tadi kita udah belajar ter itu adalah earth. Ada hubungannya sama earth. Jadinya terrain kita bisa tebak itu land. Jadi kalau ini adalah meaning-meaningnya kita bisa tebak dari word partnya. Tapi jangan lupa untuk lihat juga ke konteksnya. Jangan langsung jawab tanpa ngeliat konteks gitu ya. Kalau udah lihat konteksnya dan udah yakin boleh dijawab. Passage kedua adalah ini. Dan pertanyaannya adalah ini. Boleh dibolak-balik ya. Oke, kita lihat berikutnya. The expressions dominance over. Dominance over kita bisa lihat di line 5. Oke, cukup panjang ya. Under this conception of government, each branch of government has built-in checks and limitation placed on it by one or more different branches of the government in order to ensure that any total dominance over the government. Kalau gitu, dominance ini artinya kira-kira yang mana? Dominance over, yang authority over ya. Jadi ada limitation agar tidak total dominance. Kalau gitu, authority over. Berikutnya, tripartite. Kira-kira apa? Dari word partnya kita ada kata tri ya. Kelihatannya mana? Kelihatannya ini dan benar. Divided into 3. Tripartite. Berikutnya adalah counteract. Kalau counter, kita tahu bahwa counter itu melawan ya. Melawan artinya yang mana? Work against. Jadi seperti itu. Kita bisa menebak kata-katanya dari word part atau dari konteksnya, tapi memang hati-hati kalau kata-katanya itu kata-kata yang gampang. Jadi kalau kata-kata yang gampang harus benar-benar lihat konteksnya bahwa meaning yang dipakai di passage adalah meaning yang kita pilih di optionnya. Sementara untuk kata-kata yang susah, kita bisa pakai word part, contextual clues and structural clues and context. Seperti itu untuk TOEFL example questions ya. Supporting activity yang kita pakai hari ini adalah vocab file. Vocab file ini sebenarnya nggak cuma bagus untuk kelas TOEFL aja, tapi untuk kelas-kelas kalian. Jadi nggak cuma kelas TOEFL ya, tapi biasanya yang lebih bagus adalah kelas regular. Jadi misalnya kalian punya satu kelas regular dan bisa ketemu muridnya hampir setiap minggu gitu ya. Ini jadi bagus karena bisa continuous. Caranya adalah kita memakai Google Slides, dan kalau kalian memakai Google Slides in conjunction to Google Classroom, jangan lupa untuk make a copy for each student. Jadi nanti setiap student akan mendapatkan satu file. Dan students add some words to the vocab file from each meeting. Jadi setiap kali ketemu kalian, mereka harus menambahkan 2 atau 3 kata. Seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Di satu slide ada satu kata besar seperti ini, peninsula. Dan nanti mereka harus mengisi ini, meaning sentence where I see it or hear it, word family. Dan jangan lupa tulis katanya gitu ya. Nah, kata yang ditulis, kata yang mau kita pelajari, dan jangan lupa untuk word formnya, jadi apakah dia noun, apakah dia adjective atau verb, countable or uncountable, dan jangan lupa juga untuk menuliskan si phonetic symbol seperti ini. Jadinya mereka bisa bacanya ya, tapi jangan lupa untuk memberikan ini kalau nanti mereka sudah belajar tentang phonetic symbols. Meaningnya seperti biasa, dan sentence di mana si kata itu berada, where I see or hear it, ini penting karena buat saya sendiri secara
bisa lebih ingat katanya apa kalau kita ingat dengernya siapa, misalnya siapa yang ngomong atau misalnya kita baca di mana. Dan jangan lupa untuk menambahkan si word family-nya. Seperti ini. Where I see or hear it, TOEFL reading vocab, atau mereka bisa menambahkan clue-clue yang bisa mereka pakai untuk mengingat si kata ini mendengarnya di mana atau pas kapan. Gitu ya. Contoh yang kedua adalah kata ini override. Seperti biasa, ada katanya, ada pronunciation-nya, meaning, sentence, where I see or hear it, and word family-nya. Seperti itu. Jadinya, ini bakal dikoleksi gitu ya. Jadi selama kalian mengajar di kelas ini, koleksilah. Dan boleh juga bilang ke, encourage the students untuk mengisi si kata-kata ini nggak cuma pas di kelas, tapi misalnya pas mereka nonton atau pas mereka baca buku, jangan lupa untuk mengisi kata-kata ini. Gitu. Jadi mereka akan punya koleksi collection of words yang mereka bisa lihat dan baca ulang kalau mereka mau. Seperti itu untuk supporting activity yang kita pakai hari ini. Oke guys, segitu dulu video kita hari ini tentang reading vocabulary questions. Di minggu depan kita akan belajar tentang listening part B dan C, yaitu longer conversation dan short talk. Don't forget to like, subscribe, and share for more great videos from Celah Belajar. See you!